balik lagi bareng Samgit di sini. Nah, kali ini sore ini Samgit mau nyeritain suatu hal ataupun kejadian. Sebenarnya gue gak niat buat konten ini tuh, gak niat sama sekali. Karena kenapa? Karena di sini pasti ada yang mengira kalau gue itu jatuhin satu pihak buat gimana ya, buat diri gue biar naik gitu. Istilahnya pansos lah. Sama sekali nggak ada niatan buat gua pansos. Nah, ini terkaitnya sama dengan motovlogger settingan. Kenapa gua berani mau bahas ini padahal Gus Ali udah nggak mau bahas masalah motovlogger settingan ini sama sekali. Jadi kemarin tuh gua nemu salah satu YouTuber yang ya emang dia tuh udah di atas gua subscribernya dan fans-fansnya juga banyak gitu. Tapi gua di sini yang miris ngelihat komen-komen setiap konten-kontennya, bro. Gua nggak bakal nyebutin siapa dan juga gua nggak bakal ngeblow up itu siapa. Terkait masalah settingan atau nggak settingan, sebenarnya sebenarnya terserah. Mau lu settingan, mau lu nggak settingan, terserah. Yang pada intinya tuh semuanya tuh, kalau gua ya emang nggak semua orang harus satu pikiran sama gua. Dan juga gua nggak suka kontennya bukan berarti gua benci sama orangnya. Nah, yang jadi pertanyaan gua sendiri adalah, setiap apa yang lo lakuin sebagai influencer itu pasti ada impactnya di dunia nyata. Nah, yang khususnya yang kemarin tuh ada settingan, semuanya isinya baku hantam semua, ribut semua. Dan impactnya apa? Di situ ada pengancaman, di kolom komentar ada pengancaman, bahkan katanya ada next vlogs kita kumpulin teman yang banyak, bunuh orang gitu. Gila, kita main sosial media sampai pengancaman dengan kata-kata bunuh, bro. Gua nggak tahu lagi sama algoritma YouTube ataupun sensitifnya YouTube tuh kayak apa, gua nggak ngerti. Karena gua pertama kali gua ngebuat YouTube tuh pedoman komunitas, gua baca semua. Tapi kenapa kata-kata itu justru malah nggak ada yang hilang sama sekali, justru malah semakin banyak. Jadi kemarin ada gua baca komennya, next vlogs kumpulin temen yang banyak kita bunuh orang itu udah masuk ke ancaman loh. Walaupun itu hanya di komentar, tapi pastilah psikologis orang itu pasti terpengaruh. Apalagi itu settingan. Nah, yang parah lagi apalagi itu settingan. Nah, mungkin next dia bakal ngesetting lagi gimana caranya dia ngevlog biar bisa gimana ya, pura-pura ngebunuh seseorang gitu, dan biar dikatain wow luar biasa sekali dia. Ya, sebagai netizen kita yang super julid ngerti hal seperti itu pasti juga bakalan miris gitu loh. Hanya main YouTube, main sosial media, finally you killed someone. Akhirnya tuh kalian buat konten pura-pura ngebunuh orang itu, wah, impactnya itu luar biasa, bro. Kalau yang tahu itu settingan dan nggak ditiru itu nggak masalah. Cuman yang gue sayangin tuh kalau mereka nggak tahu kalau itu settingan, mereka nggak tahu kalau itu hanya apa ya, bisa kalau itu hanya diatur ada skenarionya gini. Akhirnya apa? Akhirnya ya motovlogger pemula kayak gua ini yang katakanlah gua nggak tahu apa-apa masalah motovlogger, meskipun gua udah ngebahas ataupun mengamati motovlogger Indonesia sejak 2016. Gua nggak tahu apa-apa, akhirnya gua di situ terinspirasi gitu buat, wah, dia bisa sukses di jalan itu, di jalan yang wah menurut gua itu mudah banget buat dilakuin. Tinggal lu bayar orang buat ngelakuin hal apa yang lu suka, dan lu buat skenario seperti ini, akhirnya view lu sampai jutaan, AdSense mengalir lancar. Nah, jadi kembali lagi kan, kalian datang di permotovlogan Indonesia khususnya
yang dulunya 2016 2017 itu masih adem-adem aja, nggak ada masalah apa-apa, akhirnya kalian datang bikin konten-konten yang seperti itu, yang kena bukan satu bro, yang kena tuh banyak. Bahkan gua kalau masuk ke Indomaret gitu, gua sebutin aja kan kemarin dulu juga ada yang marak juga itu ngeprank kasir Indomaret, tanya gini, akhirnya nggak jadi beli, si kasirnya nggak terima lah, ada sedikit emosi di situ, kasirnya nyolot sedikit. Nah, gua pas masuk ke Indomaret, kadang gua suka dijulitin, meskipun gua nggak denger sepenuhnya, tapi kata-kata yang selalu gua inget tuh, ada suatu saat pas gua masuk Indomaret tuh ada yang cowok bilang gini, hati-hati kalau digombalin sama ini, bawa kamera loh. Gua baru aja masuk pintu tuh gua udah denger kata-kata itu. Dan kalau dia tanya-tanya masalah hal-hal yang di luar, kayak apa ya, kalau yang sering kan di mana kan sih prank-pranknya kan itu aja, mungkin kondom, rasa ini rasa itu, boleh nyobain nggak? Basi banget gitu loh. Dan itu kayak konten-konten kayak seperti itu tuh menjamur, ditiruin sama motovlogger pemula juga. Impactnya tuh seperti itu bro, settingan bro. Kalau kalian tahu, mending kalau real, kalian ribut di jalan real gitu, sampai baku hantam, satu bonyok, satunya luka-luka parah, atau bahkan sampai musuh kalian tuh dibawa ke rumah sakit gara-gara ngerebutin siapa yang salah siapa yang benar, itu mendingan gitu, karena itu real, ada gregetnya gitu kalau real. Kalau settingan ya nampel lemes gitu loh. Dan yang gua garis bawahi satu lagi, kalau ada yang bawa bahasa daerah, nah kalau yang gua maksud tadi videonya tuh bawa bahasa daerah bro, bahasa Jawa bro. Dan at least gue sebagai orang Jawa, asli Jawa gitu, gak semuanya orang Jawa tuh kayak gitu, gak semuanya ya. Walaupun kalian katakan orang Jawa banyak suka orang Jawa banyak yang suka ribut, tapi itu gak semuanya justru. Nah itu nanti kalian bakalan impactnya tuh, kalau kalian mikir yang seperti itu, udah pasti kan impactnya tuh kembali ke ras gitu loh, ke suku. Kalian mandang suku ini kayak gini, kalian mandang suku itu kayak gitu, dan itu harusnya yang kita lawan tuh seperti itu. Kita kan nggak boleh rasis sama sekali gitu loh. Kenapa sesama makhluk, sesama manusianya, entah itu orang Jawa, orang Bali, orang Kalimantan, orang Jakarta, jadi semuanya itu sukunya emang beda-beda, tapi kita kan semua satu gitu loh. Kita juga hidup satu di satu negara gitu, di Indonesia gitu. Ntar kalau kalian nangkapnya, wah orang Jawa suka kayak gini-gini, nah itu impactnya dari satu video aja, belum video settingan-settingan yang lainnya. Mungkin gue nggak bisa ngelanjutin karena gue nggak punya power segede itu buat ngebahas ini. Ada baiknya kalian terima, ada booknya biar di gue aja. Gue udah nggak peduli sama sekali sekarang udah gimana ya, gue mau blak-blakin aja, ngomong masalah keresahan permotovlogan Indonesia yang semakin lama malah semakin hancur ya. Dan kayaknya juga 2020 ini tahun yang salah gue masuk ke motovlog. Harusnya dari dulu gue main motovlog ya, karena emang dari dulu gue cuma ngamatin doang. 4 tahun gue belajar ngamatin gimana tuh motovlog. Pas gue udah dapet idenya malah kayak gini tuh, nggak pas gitu. Ya mungkin sekian dulu videonya. Kalau kalian suka kalian boleh like, kalau kalian nggak suka silahkan dislike, dan juga jangan lupa buat subscribe kalau kalian pengen ketinggalan video gue yang selanjutnya. Thanks for watching.